Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman-teman saya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana Aindan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razuqni izzan wa syarafan wa ja'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada pagi yang
indah, yang cerah ini, yang cerah dan yang indah ini untuk mengawali hari-hari kita beraktivitas. Izinkan saya untuk menyampaikan, memulai aktivitas dengan semangat baru. Dengan semangat apa? Semangat positif, atau bagaimana kita memiliki semangat yang positif dalam Islam. Islam mengajarkan, agama mengajarkan untuk memulai setiap hari dengan semangat yang positif, semangat yang baru, semangat yang positif, atau dengan penuh semangat, dengan penuh energi, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Yaitu kita bisa awali setiap hari, kita harus selalu optimis, semangat, dan penuh gairah, ya, penuh gairah, penuh antusias, penuh semangat. Sebagaimana dalam, kenapa harus semangat? Karena apapun cita-cita, karena apapun keinginan, karena apapun pekerjaan tidak akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa semangat. Cita-cita tidak akan tercapai tanpa semangat. Maka semangat, optimis ini menjadi bahan bakar kita agar kendaraan yang kita kendarai bisa sampai kepada tujuan. Layaknya bahan bakar yang menggerakkan kendaraan kita. Semangat itu seperti itu. Sebagaimana Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya, katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Teman-teman sekalian, apa makna kebatilan? Keraguan, kekhawatiran, kecemasan, atau kezoliman-kezoliman lain, atau kezoliman-kezoliman lain itu kebatilan. Jika kebenaran sudah datang, jika sudah petunjuk dan datang, jika semangat sudah datang, kita lakukan pekerjaan dengan penuh semangat. Sebagaimana dengan Quran surat Al-Isra ayat 81 tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkalam, kebenaran itu telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jika kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu tidak akan lama. Ya. Kebatilan itu tidak akan, pasti akan terkalahkan dengan kebenaran. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kebenaran dan keberhasilan akan mengalahkan kebatilan. Ya, jadi kalau kita, kesuksesan itu akan sampai kalau kita lakukan dengan kebenaran. Dengan semangat positif tentunya, kita dengan penuh percaya diri, ya, itu insya Allah kita akan bisa masalah apapun, sesulit apapun, ketakutan, keraguan, kekhawatiran yang kita lakukan dengan kebenaran, ya, akan dengan penuh semangat maka akan terkalahkan dan kita keluar menjadi seorang pemenang. Sebagaimana Al-Hadis juga, Rasulullah SAW juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian memulai hari, maka ucapkanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan perlindungan dari segala keburukan hari ini. Ya, ya Allah, ya Allah, doanya Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan perlindungan dari segala keburukan hari ini. Ya, mengajarkan kita, hadis ini mengajarkan kita agar kita selalu membersamai, agar kita selalu bersama dengan Allah. Harus kita menyandingkan segala aktivitas kita tanpa melepaskan Allah. Allah harus selalu bersama dengan Allah. Lalu bagaimana supaya kita ini merasa kaya? Kaya itu yang seperti apa? Sukses itu seperti apa? Hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai hari dalam keadaan aman dari gangguan orang lain dan cukup makan, maka seolah-olah dia telah memperoleh seluruh dunia. Jadi kalau pagi hari kita itu telah mengawali hari-hari itu aman, tidak ada gangguan dari orang lain, dan kita hari ini bisa makan, pagi tadi kita bisa sarapan, itu sebenarnya Allah, Rasulullah juga berkalam, seolah-olah kita telah memperoleh seluruh dunia. Inilah rasa syukur
Artinya apa? Hadis ini menunjukkan pentingnya kita memulai hari dengan perasaan aman, dengan perasaan syukur, dan kita harus syukur kita itu betul-betul luar biasa tanpa tanpa koma, tanpa syarat, syukurnya tanpa syarat. Alhamdulillah hari ini kita rasa dunia ini milik kita, ya. Lalu kenapa kita harus semangat dan kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan semangat, dengan sikap positif, semangat terhadap akhirnya akan berdampak kepada hasil kerja kita, produktivitas kita akan meningkat. Kalau produktivitas kita meningkat, maka kesejahteraan pun juga akan meningkat. Dengan sikap positif dan semangat yang menggelora, semangat baru terus yang kita pupuk terus-menerus akan membantu meningkatkan produktivitas. Kinerja kita meningkat, ya, dengan niat yang baik tentunya tulus karena ibadah kepada Allah kita bisa lebih termotivasi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, sukses, dan penuh dengan semangat, ya. Dampak dari sikap kita yang penuh optimis, penuh semangat, penuh sikap yang positif di dalam bekerja itu banyak sekali, ya. Akhirnya kita dengan akan dapat apa? Akan dapat meningkatkan kinerja kita sehingga produktivitas individu maupun produktivitas kinerja karyawan perusahaan atau kinerja perusahaan itu juga akan dapat meningkat dengan apa? Dengan semangat, ya, dengan semangat tadi. Karena apa? Tentunya dengan niat yang baik, niat yang kenapa? Karena pribadi-pribadi muslim yang memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas bekerja dan dengan penuh kesadaran bahwa kerja itu bukan karena manusia tapi karena ibadah, mereka dengan sendirinya akan termotivasi untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Akhirnya karena tidak perlu diawasi oleh siapapun dan karena yang mengawasi itu Allah, karena bosnya itu Allah sendiri, karena ibadah itu hanya mengharapkan ridha Allah, sehingga mereka bisa mencapai tujuan, mereka bisa mencapai target, bahkan bisa melampaui. Ini buah dari semangat, antusias, niat yang baik di dalam bekerja, dan mereka tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja, tapi mereka juga akan mendapatkan langsung balasan dari akhirat. Mungkin di balasan di dunia tidak seberapa, dan balasan di akhiratnya yang besar dan tanpa batas. Hal inilah yang menjadi prinsip di dalam Al-Quran, diterangkan kenapa kita harus berusaha, diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat An-Najm, ayat 39, maknanya, dan bahwa manusia tiada mendapat selain apa yang diusahakannya. Saya ulangi, dan bahwa manusia tiada mendapat selain apa yang diusahakannya. Maka kita memang sebagai manusia harus berusaha, harus bekerja dan harus berusaha. Ya, ini Allah sudah menyiapkan semua, tapi kalau kita tidak mau berusaha, maka kita tidak mendapatkan. Ini sejalan dengan Allah sesuai prasangka hambanya. Anna inda dzoni abdi dan seterusnya. Dan sejalan dengan tiada dosa yang terhapuskan walaupun dengan istighfar, dengan sholat, yaitu dosa yang mereka harus berusaha bekerja dengan penuh semangat. Ini ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa agama kita semua bisa mencapainya dengan berusaha, tentunya dengan berusaha yang baik. Menunjukkan usaha yang didasari dengan semangat dan sikap yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan mencapai target dengan baik dan bisa meningkatkan satu kesejahteraan. Dengan semangat positif, bisa dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan mental kita jadi lebih sehat, emosional kita jadi bahagia, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa harta kalian, tetapi yang Dia lihat yaitu amal kalian. Kerja itu amal kalian dan ya apa yang di dalam hati kita. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mari dengan semangat mengawali aktivitas dengan penuh semangat
Dengan cara bagaimana implementasinya? Awali hari-hari dengan berdoa dan beribadah. Mulailah setiap pagi ya dengan bangun subuh di awal, ya kalau bisa bisa sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh, ya syukur-syukur begitu ya, kemudian sholat dengan penuh khusyuk, ya, dan kita berdoa itu luar biasa, ya, dengan insya Allah balasan Allah yang sangat luar biasa. Kemudian berdoa, ya, kemudian kita di pagi hari kita sudah menetapkan tujuan, kita sambil berdoa tadi kita sudah ada tujuannya, rencanakan apa yang ingin dicapai dalam minggu ini. Ya, kita tentunya juga memiliki daftar daftar yang daftar pencapaian apa-apa yang, dan tentunya pencapaian itu hanya bisa dicapai dengan kita harus fokuskan segala, ya, fokuskan di mana kita fokus maka energi itu akan mengalir begitu ya. Terus dengan itu kemudian apa, kalau kita sudah mencapai kesuksesan, tujuan utamanya apa, kita semakin banyak berbuat baik, lakukan tindakan-tindakan kebaikan seperti membantu orang lain, berbuat baik kepada keluarga, memberi dan memberikan kepuasan kepada customer, klien kita, dan itu jadikan motivasi kita untuk selalu lebih baik, meningkatkan kinerja kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan kita juga untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, kita siap menerima tantangan baru, pekerjaan baru, ya, kita siap menghadapi masalah, tantangan dengan pikiran yang terbuka, pikiran yang positif, semangat, optimis, dan yakin bahwa setiap tantangan, setiap masalah adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Demikian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka dapat kita ambil kesimpulan dengan memulai hari dengan penuh semangat, dengan semangat baru, maka ini sesuatu yang sangat penting. Dengan ini, ya, dengan apa? Dengan sikap optimis, sikap positif, doa dan perencanaan yang baik, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga meningkatkan kesejahteraan kita, kesejahteraan, kekuatan mental kita, kekuatan kita, pada kita semakin sehat, semakin semangat, ya, dan kita semakin percaya diri, ya, semangat kita semakin tinggi, dan kita dengan apa, mental kita sehat. Kenapa? Karena kita selalu membersihkan hati kita, niat yang baik. Kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia, namun semua tadi karena niat yang baik kita akhirnya dicatat sebagai semuanya menjadi ladang pahala kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, semangat, antusias, tersehatkan, terkuatkan, ya, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses dunia, sukses akhirat. Mari kita untuk berdoa, untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, siapapun yang mengaminkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الخيانة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا
إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم